Tadi di dalam Apa ini? Ya, sidang-sidangannya seperti apa, Bang? Bang, lihat ke kamera, Bang. Kamera, Bang. Aturan beracaranya kan ini masuk dalam bukan mediasi, upaya perdamaian. Dengan kalau menurut majelis hakim harus menghadirkan prinsipal. Nah, kemudian kami kan diminta oleh majelis hakim untuk bagaimana menghadirkan prinsipal. Walaupun secara hukum sebenarnya tidak perlu kami lakukan. Karena apa? Karena kami datang ke sini sesuai dengan panggilan menghadiri sebagai kuasa hukum. Karena aturan beracara itu bahwa ini masuk dalam arena untuk wajib menghadirkan prinsipal kan nggak ada dalam panggilan. Nah, tapi kami menghormati pengadilan dan majelis hakim. Kami berupaya menghubungi Amar dengan mencoba mendatangi ke tempat keluarganya, ke bapaknya. Nah, tidak ketemu, ya tentu sesuai dengan janji kami datang lagi. Nah, setelah datang, ya akhirnya sidang dibuka, jadi masuk ke disepakati mediasi tidak ditutup, kapan aja bisa terjadi. Memang aturan bicara begitu, sampai ke Mahkamah Agung aja mediasi masih boleh, kan ini aturan bicara perdata, bukan pidana. Kalau pidana memang ada sanksinya. Apabila 3 kali nggak datang, ya langsung ditahan. Ini kan tidak, ini kan beracara perdata. Nah, jadi akhirnya kita sepakat untuk dibacakan gugatan. Nah, tadi udah dibacakan gugatan, kemudian juga masalah mediasi, kita sampai kapanpun dikasih kesempatan untuk mediasi. Nah, dan kemudian udah ditunjuk tadi oleh majelis hakim sebagai ketua hakim mediasinya adalah wakil ketua. Jadi nanti apabila ada titik temu, kami mungkin berupaya di luar untuk ketemu dengan pihaknya Iris. Mungkin nanti ada kesepakatan bahwa mediasi ini bisa akan terjadi, kami akan menghubungi pengadilan majelis hakim untuk dijadwalkan mediasinya di sini dengan hakim mediasi wakil ketua Pengadilan Agama Depok. Nah, itu, dan kemudian memang udah, karena sifatnya sidangnya elektronik ya, ECO, jadi otomatis ya tadi kami akan diberi kesempatan jawaban selama 14 hari sejak sekarang untuk menjawab gugatan dari pihaknya Iris. Nah, kemudian udah dijadwalkan juga nanti seminggu kemudian dia akan dikasih kesempatan untuk duplik. Nah, duplik apa? Duplik replik kan kita. Nah, kemudian kita replik, kemudian lanjut ke pembuktian, kesimpulan dan pembuktian, masuk ke pembuktian. Jadi prosesnya masih lama. Dan pembuktian itu udah disepakati tanggal berapa nanti? Tanggal 4 Januari. Tapi diamarkan hadir. Seperti tadi kan saya bilang kan itu yang akan kami upayakan. Mengupayakan kan mediasi ini nggak mungkin nggak harus di pengadilan juga, mungkin di luar. Ya namanya kan orang yang bermusuhan. Diri sendiri kan juga mengakui masih berhubungan. Ya hari Sabtu semalam mereka masih ngumpul dengan anak-anak. Ya kan berarti komunikasinya masih jalan. Bisa aja terjadi tanpa pengacara, tanpa apa, mereka nanti akan ada kesepakatan untuk mempertanggungan rumah tangganya. Karena yang kami bersyukur sekarang ini komunikasinya tidak bermusuhan, masih berhubungan, masih berjalan dengan anak-anaknya. Berarti kan berempat mereka jalan kan? Tapi tadi alasannya pas dihubungin abang nggak datang, apa yang Ya, dari saya abang? hubung, ya kalau karena alasan karena saya hubung nggak ada, itu berarti nggak ada komunikasi. Tapi bang, maksudnya ada apa gitu kan sebagai penguasa, sebagai kuasa biasanya ada alasan. Ini bang saya nggak datang karena ini. Ya nggak ada. Ini saya kan mau datang ini. Buru-buru nanti kan saya mau melaporkan si persidangan nih. Saya menjawab gugatan kan nggak mungkin ngarang novel. Pasti kan saya minta data dari Amar dulu. Ini loh, apa jawaban kamu? Nanti saya masukkan di bahasa hukum. Tapi memang tidak ada komunikasi antara abang sama Amar sampai abang sendiri tidak tahu apakah di mana keberadaan Amar. Ya kan saya sebenarnya kan dengan menerima kuasa
menurut saya untuk hari ini saya nggak perlu komunikasi. Karena apa? Karena sesuai dengan kuasa itu kan mendamping mewakili. Berarti kan Amar dengan panggilan ketiga udah diwakili. Jadi Amar bukan nggak hadir secara hukum, hadir tapi diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi untuk atur perstek apa segala nggak bisa dilakukan ke dia. Dianggap dia nggak datang, ini kan kuasa. Ini negara loh yang mengakui profesi loh. Ya artinya tidak ada obrolan-obrolan yang dititipkan ke abang sendiri gitu loh. Loh, obrolan sebelum itu saya rasa kan udah ada juga. Saya bikin Obrolan siaran pers terbaru. tadi bahwa obrolan itu pertama PH, Om tolong saya dipertahankan rumah tangga saya demi anak saya, anak kandung saya dan istri saya. Itu intinya. Berarti saya kan berupaya dan kemudian juga dia menghormati persidangan ini. Dan dia juga mengikuti karena ya prinsip pengadilan kan mempersulit perceraian. Bukan ini tempat perceraian ini. Pengadilan diciptakan ini mempersulit. Itu kok talak itu kan dijatuhkan oleh laki-laki bukan perempuan. Karena laki-laki itu punya prinsip ada perasaan difilter oleh pikiran. Kalau wanita kan dengan perasaan. Nah, mudah-mudahan aja nanti ya mungkin Iris Bella mungkin karena perasaan kan. Mudah-mudahan nanti ya dengan adanya masukan dari hakim mungkin dia bisa tindakan ini gugatan yang diajukan mungkin nanti bisa difilter dengan pikirannya mungkin yang memikirkan anaknya. Kemudian bagaimana sejarah dia menjalani rumah tangga udah 4 tahun. Nah, ya kan banyak pertimbangannya. Tapi Dan Bang, kemudian juga Maksudnya dan kita minta juga ke pihak-pihak ketiga jangan ngompor-ngomporin gitu loh. Karena apa? Ini rumah tangga loh berdosa kita ini menceraikan orang. Saya ini jadi pengacara jarang saya mau menangani kasus orang untuk minta bercerai kalau tapi mempertahankan saya mau. Oke Bang, untuk mempertahankan artinya kan Amar sendiri tidak mau bercerai. Nah, mungkinkah dicerita sama abang bahwa dia akan merubah semua perilaku yang tidak disukai oleh Iris atau apa gitu? Itu bukan ke saya aja. Di media juga dia di podcast dia juga ngomong. Kayak Sri juga dia ngomong. Cuma di pengadilan belum ngomong. Tapi hakim juga udah tahu bahwa dia membaca dari media bahwa Amar itu sungguh-sungguh akan merubah semua sikapnya yang tidak diapain Iris. Tapi Ya sejauh kan ini- namanya manusia kan nggak luput dari kesalahan. Apalagi kan kita tengok Iris kan agamanya insya Allah lebih bagus sekarang ya. Nah berarti kan dia harus paham juga. Tapi sejauh ini bagaimana sikapnya dari Amar sendiri Bang? Dia sikap Amar. Untuk membuktikan bahwa ya oke dia benar gitu. Apa yang dia Ya satu, dia menjauhkan dulu berbicara dengan media. Karena dia untuk ngerem supaya jangan kadang-kadang kan media ini bukan kita pen, ada yang pro, ada yang kontra, kan? Nah, dia akan ngerem. Jadi kan sekarang wawancara Amar kan susah kan? Supaya apa? Supaya dia rem dulu, supaya mana tahu ini suasana dingin. Karena Indonesia ini kan ada seperti peristiwa politik juga kalau lagi panas pasti semua ya kesalahan-kesalahan itu akan muncul. Tapi lama-lama dingin, ya mudah-mudahan kita doain supaya ini bisa diselesaikan. Kita doain juga supaya rumah tangganya alhamdulillah nanti selesai dengan mempertahankan rumah tangganya. Amin. Seperti yang selalu didoakan oleh majelis hakim. Poin penugatannya apa aja? Ya poin gugatannya ya intinya ya jadi percekcokan yang terus menerus. Ya biasalah alasan semua orang bercerai itu kan udah ada di apa? Sekarang orang awam aja bisa ya kalau nggak bisa bikin gugatan bisa dibikin oleh pengadilan kok panitera. Jadi alasan ya biasa lah. Tapi sejauh ini nggak sih Bang mungkin Bang yang Amar? Orang ketiga ada. Orang ketiga tuh. Kalau ekonomi ya Amar sampai sekarang juga bukan nganggur kok. Dia udah banyak juga di kontrak orang. Nah, mungkin di dalam isi gugatannya itu terjadi percakapan itu terakhir kapan dalam 3 atau memang sudah Ya kalau saya di gugatan sudah lama katanya. Tapi kan nanti di pembuktian kita tengok apakah bisa dipertahankan nanti di pembuktian. Dan kita juga kan punya hak juga membantah dari dalil gugatannya dengan pembuktian juga.